lembu di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Memilih aku, serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkan sampai akhir zaman aku sertamu. Jangan bimbang dan ragu hatimu, yakinlah aku hadir di sampingmu. Katakan ke seluruh dunia, aku datang membawa makna kehidupan. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Roh kasih Kristus, tolonglah kami menjadi pewartamu yang sejati, menyatukan umat sucimu masuk dalam himpunan kawanan dombaku. Aku percaya sabdamu yang meyakinkan daku, aku penolongmu, yakinlah teguh. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Dan kita sebelum memulai kegiatan ini, kita mau menyerahkan hati dan seluruh acara ini ke dalam tangan Tuhan melalui doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu atas kesehatan dan kesempatan yang baik ini, sehingga kami boleh berkumpul di sini untuk mendengarkan sabdamu yang suci. Bapa, sebelum kami memulai acara ini, kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk mendengarkan sabdamu. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua yang hadir di sini, supaya hati dan pikiran kami terbuka untuk mendengarkan dan memahami apa yang akan disampaikan oleh Gembala-Mu kepada kami. Bapa, berkati juga Gembala-Mu ini, supaya apa yang akan disampaikannya semuanya berasal dari-Mu dan berkenan kepadamu. Berkati juga kami, anak-anak-Mu yang haus akan sabdamu, supaya kami dapat memahami dan mengikuti sampai akhir khusus ini. Terima kasih Bapa, semua doa ini kami sampaikan padamu melalui Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus.
Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Tadeus. Dan juga saat ini karena ini adalah hari pertama pertemuan kita di gereja ini, Bapak Ibu yang datang dari jauh berbagai paroki telah menyempatkan diri untuk tiba di tempat ini, maka tidak komplitlah kalau tuan rumah tidak menyapa sedikit ya akan kita, dengan Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Tadeus. Yang terhormat Pastor Paulus Tony Tantiono OMK, yang terkasih semua umat yang hadir di gereja ini, selamat malam. Puji syukur kepada Allah Bapa yang Maha Baik atas segala rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti khusus dasar kitab suci. Dalam kegiatan ini, kita akan dibimbing oleh seorang ahli kitab suci, yaitu Pastor Paulus Tony OFMK, untuk lebih mengenal dan memahami kitab suci, baik susunan kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru, peta dan letak daerah dalam kitab suci, Taurat Musa, kitab para nabi, sejarah perjanjian baru, sejarah terbentuknya Injil, panggilan Paulus dan surat-suratnya, kisah para rasul, dan masih banyak materi yang sangat menarik untuk kita ikuti. Untuk itu, diharapkan agar Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian bisa mengikuti kursus ini secara rutin setiap hari Senin malam pukul 7 di Gereja Gembala Baik. Khusus dasar kitab suci ini dapat terlaksana berkat bantuan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki Gembala Baik, Pastor Leonard Paskalis Nojo OFMK, kepada Pastor Paulus Tony Tantiono OFMK selaku narasumber, kepada panitia yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dan para peserta yang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Akhir kata, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan sukacita untuk mengikuti kursus ini sampai akhir. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Tadeus. Pak Tadeus ini adalah bertugas sebagai pelaksana Dewan Pastoral Paroki di Gembala Baik ini, Gereja Gembala Baik ini. Baik, Bapak Ibu tentunya sudah tidak sabar ya. Saya melihat Bapak Ibu sangat antusias mendaftar. Setiap hari saya mendapatkan belasan bahkan puluhan WA untuk mendaftar pada kursus ini. Semoga kita semua bisa ikut sampai akhir. Nah, ini adalah kitab suci yang kita pegang setiap hari. Hendaknya kita pegang setiap hari ya. Nah, apakah itu buku ini, apa yang kita pegang ini? Mari kita dengarkan pengajaran dari ahlinya sendiri. Kami persilakan Pastor. Mari kita sambut pastor kita, Pastor Paulus Tony. Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, atas kehadiran, atas antusiasme itu sangat menyemangati kami panitia, karena memang sudah agak lama
umat di Gembala Baik mengatakan kita ingin mengenal lebih dalam kitab suci atau Alkitab yang kita pegang, yang kita baca, yang kita renungkan. Jadi akhirnya setelah kami berbincang-bincang 1-2 minggu rapat, jadilah sekarang ini dan terbuka untuk semua secara gratis. Karena itu kita harapkan bahwa kita bisa terdorong dan terundang untuk mendalami salah satu dasar dari iman gereja kita. Kitab suci itu tradisi yang tertulis, kemudian juga ada tradisi lisan, dan yang ketiga adalah kuasa mengajar gereja. Itu 3 pilar dari dasar iman gereja Katolik. Nah, malam ini kita akan mencoba untuk melihat dasar yang pertama ini. Dasar iman, sabda Allah, tradisi tertulis dari iman gereja kita. Baik, nanti kira-kira jalannya kursus ini kira-kira semacam pengajaran biasa. Tidak ada banyak tugas, jangan takut, karena sudah ada yang bertanya, nanti ada tugas atau tidak gitu kan. lebih pengajaran normal. Supaya kita sedikit lebih santai, rileks. Jadi tak usah takut nanti habis dari pelajaran ini, besok lusa sudah ada tugas apa nanti kan, disuruh nanti membaca atau apa. Jangan takut, tidak ada banyak tugas. Kalaupun ada nanti paling pertanyaan-pertanyaan kecil yang kita lontarkan secara spontan. Jadi bukan tugas resmi yang harus diserahkan kepada kami gitu kan. Lagi pula saya juga tidak mungkin membaca semua tugas nanti yang ada. Karena masih ada tugas-tugas lain. Jadi kira-kira 1 jam kita akan berbicara. Saya akan menerangkan sesuatu, lalu kemudian ada tanya jawab. Kita lihat soal waktunya itu fleksibel. Perkiraan kami karena malam ini kita ada pembukaan jadi agak sedikit panjang. Kalau normalnya adalah jam 7 sampai jam 8 kita ada pengajaran 1 jam, sudah itu dibuka ruang untuk tanya jawab kira-kira setengah jam. Berhubungan dengan materi yang diajarkan. Coba tahu pertanyaannya menyinggung materi yang lain, kita simpan dulu nanti. Karena ini ada materi yang kira-kira menyeluruh sedikit untuk dasar dari dunia kitab suci yang kita pegang ini. Seandainya kursus ini berjalan dengan baik, saya pikirkan masih ada kursus lanjutannya nanti. Nah, kita lihat bagaimana ke depan, karena biasanya itu datangnya banyak di awal kan, nanti menjelang tengah itu sudah berkurang 1/4, 1/3, menjelang akhir kalau setengah masih tinggal itu sudah luar biasa. Jadi kita lihat saja. Baik, tidak memperpanjang lagi, kita akan lihat bagaimana kalian sudah tahu materinya kan, saya sudah disebarkan dalam flyer yang ada, jadi saya tidak ulangi lagi. Jadi saya akan sampaikan sesuai dengan waktu yang ada. Jadi bisa saja kita berhenti di tengah-tengah. Jadi tidak apa-apa, nanti kita sambung di pertemuan berikut. Karena ini poin topik demi topik, bukan satu topik itu 1 jam, belum tentu. Bisa saja satu topik itu setengah jam, lalu ganti topik baru. Lalu bisa juga satu topik itu nanti 2 pertemuan. Karena melihat banyak tidaknya materi menyangkut topik tersebut. Misalnya perjanjian lama nanti akan agak panjang, perjanjian baru juga nanti akan agak panjang gitu. Tapi misalnya pertemuan malam ini tentang nama kitab suci, mungkin setengah jam selesai. Saya bisa masuk ke dalam topik yang berikut. Kita lihat saja alur kita jalan dengan santai pelajaran kita ini. Baik, sekarang kita lihat yang pertama, kitab suci. Ini Kapusin yang kacamata besar ini. Serius. Apa itu kitab suci dan bagaimana sejarah nama kitab suci itu muncul? Kalau ada yang merasa nanti capek 1 jam, di depan boleh cari tempat juga di belakang supaya tidak nanti. Lihat saja ya, di depan kasihan juga nih agak gini nanti. Pengalaman dulu, lihat dulu. Nah, kitab suci itu apa? Lalu bagaimana sejarah terjadi nama tersebut? Mengapa kita sebut kitab suci? Atau kita bagaimana nama itu muncul? Nah,
Baik, kita lihat kitab suci itu apa. Ada nama berbeda-beda. Nama yang pertama, ini saya terangkan, adalah Tabiblia. Ini nama bahasa Yunani. Yang kedua adalah Alkitab. Kalau kita cek di depan teks kita ini, kalau kalian lihat semua di depan kita itu, tulisannya adalah Alkitab, kan itu. Alkitab. Nah, kalau yang terbitan Lai. Tapi kalau terbitan yang bersifat Katolik, namanya Kitab Suci. Nanti kita lihat mengapa ada nama Alkitab, ada nama Kitab Suci. Ini diterbitkan lebih khusus oleh Katolik, maka disebut di sini judulnya Kitab Suci. Lalu ada lagi satu yang bukan judul tetapi menyangkut isi. Apa itu? Kumpulan, hilang di depannya. Buku iman, sebenarnya kumpulan buku iman. Ketutup oleh, harusnya naik ke atas sedikit. Jadi saya lupa mencek tadi, kelihatan dia. Kumpulan buku iman. Itu tertutup gambarnya ke atas. Kumpulan buku iman. Itu bukan judul tetapi isi. Nah, kita lihat sekarang satu persatu makna kata tersebut. Makna kata tersebut. Ada satu yang saya lupa. Karena saya buru-buru tadi. Sebentar ya. 2 menit. Sambil menunggu pastor, kita nyanyi ya. Nggak bercanda. Bapak Ibu yang membutuhkan kitab suci, di sini juga tersedia. Yang kelupaan bawa, ini boleh dipinjam. Ya, nanti dikembalikan lagi ya, namanya pinjam. Boleh ya, silakan diambil, ada kitab suci di depan sini. Oh ya, boleh. Sambil kita menunggu, kita juga absensi ya, bagi yang belum. Kalau ada pertanyaan, dicatat dulu nanti supaya kita bisa langsung bertanya kepada pastor, tidak nunggu-nunggu lagi, supaya menghemat waktu. Sekilas info untuk kita semua ini sambil menunggu pastor saja. Jadi idealnya kita bertemu setiap hari Senin jam 7 malam. Tetapi kadang-kadang pastor ada tugas mendadak atau jadwal yang memang sudah terjadwalkan pada hari Senin tertentu. Mungkin di hari-hari tersebut kita akan tidak ada pertemuan dan dialihkan ke pertemuan berikutnya. Nanti juga kita ada WA group. Nanti Bapak Ibu boleh bergabung ke WA group tersebut supaya kita bisa menerima informasi yang sama. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Baik, Pastor sudah kembali, kita kembalikan kepada Pastor. Silakan Pastor. Baik, terima kasih atas waktu yang diisi. Saya nanti mau bawa barangnya di sini. Nah, Tabiblia, kata ini datang dari mana? Sebenarnya ini boleh katakan ini nama yang dipakai secara umum. Istilah ini dipakai secara umum untuk dunia internasional. Yang kemudian nanti diterjemahkan ke
ke berbagai bahasa menurut bahasanya. Nah, kita lihat Tabiblia ini sebenarnya dari kata Yunani, dari nama kota yang disebut Biblos. Kota Biblos. Letaknya di Libanon, tahu Libanon kan? Di atas Israel. Nah, di kota ini biasa diperdagangkan, dibuat dan diperdagangkan yang disebut dengan papirus. Pernah dengar istilah papirus? Papirus itu adalah kertas yang dibuat dari batang rumput khusus yang ditemukan di pinggir-pinggir sungai besar, misalnya di Nil. Kalau siapa yang pernah ke Mesir, di pinggir-pinggir sungai itu ada batang-batang seperti rumput besar, namanya papirus. Itu dipotong-potong, kemudian ditempel-tempel dengan cara tertentu menghasilkan kertas yang disebut dengan papirus. Ini contoh papirus modern, tapi kurang lebih sama bentuknya dengan papirus yang lama. Kalau kita lihat belakangnya ini sebenarnya hanya dari batang-batang yang inilah hasilnya papirus. Dan di atas papirus ini kemudian ditulis berbagai tulisan. Ini saya dapatkan waktu pergi menemani rombongan ziarah ke Tanah Suci. Nah, siapa yang pernah ke Mesir biasanya dibawa ke tempat, salah satu tempat yang menjual papirus ini. Bahkan mereka juga memperagakan cara membuat papirus. Sampai sekarang ada di Mesir cara membuat papirus. Tapi aslinya itu adalah dari kota Biblos di Libanon. Kalau berminat melihat silakan, bisa dijalankan. Jadi di atas kertas papirus ini orang menulis. Tentu bukan pakai pulpen seperti kita sekarang ya. Pakai seperti mungkin sistem apa namanya itu yang pakai besi itu yang dulu dicelupkan di tinta kemudian tulis. Nah, inilah kata itu kemudian tulisan ini diberi nama, bukan tulisan ini, kemudian teks kitab suci ini mengambil nama kota Biblos dengan nama ini, Ton Biblon. Ton ini adalah artikel, bahasa asing punya artikel, kita tidak punya bahasa artikel. Ton Biblon dalam bentuk kata tunggal artinya gulungan kitab. Karena ini apa? Kalau nanti mereka menulis, mereka itu nanti menggulung-gulung kitabnya itu. Lihatlah seperti ini. Mereka sambung kertas-kertas itu, kemudian mereka gulung. Jadi bukan bentuk buku seperti kita punya, tetapi bentuknya gulungan. Itu disebut dengan ton biblon. Satu gulungan, satu ton biblon. Nah, karena kitab suci kita itu banyak bukunya, berarti banyak gulungannya, maka bentuknya menjadi jamak. Bukan ton biblon, tetapi ta Biblia. Yang artinya kumpulan gulungan kitab atau buku yang berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk lukisan ini seperti ini. Kalau kita buat contoh, ini bukan papirus, ini kertas. Ini kertas, tapi caranya sama. Jadi kertas ini disambung-sambung seperti ini nanti. Ibu tolong. Ah, ini. Lihatlah ini bentuknya. Satu gulungan, ini ada satu kitab. Ini kitab Esther saya sangka ini. Jadi kalau Anda membacanya itu dibuka gulungan sebelah sini.
Karena orang Yahudi membaca dari kanan ke kiri, maka mereka membukanya ke kiri. Ini kertas ya, bukan papirus. Tapi inilah kira-kira nanti bentuk gulungan-gulungan kitab yang ada. Oke, makasih Bu. Iya. Jadi nanti dibuka begini, membacanya. Satu lembar demi satu lembar membaca begini. Karena orang Yahudi tulisannya dari kanan ke kiri. Lalu bukunya bukan dibuka dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Seperti tulisan orang Arab. Karena tulisan Arab dan Yahudi itu sebenarnya satu keluarga. Bangsa Semit mereka dua-duanya. Tulisannya itu sama, kanan ke kiri. Jadi inilah bentuk gulungan. Dan membukanya demikian. Kalau kita lihat gambar, lebih jelas bagaimana membuka, kita lihat di belakang. Gambarnya agak jauh di belakang. Nah inilah cara mereka membaca kitab suci, membuka gulungan. Perhatikan, dia buka ke kiri, kanan menutup. Karena bentuknya gulungan kitab. Dari situlah kata tabiblia itu muncul. Artinya kumpulan gulungan-gulungan. Dan gulungan apa? Gulungan teks suci. Itulah nama yang dipakai secara internasional untuk menunjukkan kitab suci kita. Itulah tabiblia. Baik. Nah, setelah ini umumnya adalah pada teks yang dari Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Lama pakai papirus. Pakai papirus. Di Perjanjian Baru, papirus sudah mulai tidak dipakai. Kenapa? Karena ini kertas yang sangat rapuh. Coba kalian tadi sudah beredar, saya pikir kan. Itu rapuh sekali. Tidak bisa tahan lama. Cepat hancur. Maka orang mulai menemukan jalan baru untuk Perjanjian Baru. Bukan dari kertas atau bukan dari rumput lagi yang dibuat jadi papirus. Dari situ kata nama paper itu muncul dari bahasa Inggris ya. Paper dari kata papirus itu, kertas. Nah, di Perjanjian Baru umumnya bukan papirus lagi dipakai. Walaupun di awal masih ada, dipakai perkamen. Perkamen adalah lembaran kulit hewan yang disamak, kemudian diolah dengan baik, dan di atasnya dibuat tulisan. Ini perkamen modern. Tapi yang perkamen lama kurang lebih sama, hanya ini lebih canggih, lebih tahan lama, lebih tipis juga. Tapi kurang lebih sama dengan perkamen-perkamen di Perjanjian Lama dulu. Nah, dulu berbentuk gulungan, setelah ada perkamen bukan lagi bentuk gulungan, bentuk buku, dijahit di sini. Jadi ujungnya dijadikan seperti sekarang buku. Jadi bisa dibuka begini sekarang. Nah. Jadi ini perkamen modern. Ini teks dari Fransiskus untuk saudara Leo. Nah, ini dia. Boleh lihat, silakan. Bisa biar lebih cepat juga dari depan. Oke. Sebelah sana ya. Ini perkamen modern, tapi kurang lebih sama dengan kalau kalian pergi ke Italia, ke Roma, kadang-kadang pergi membeli berkat paus ya. Ada yang dapat berkat paus? Sebagian yang mungkin ziarah ke Roma,
Berkat paus itu dibuat di atas perkamen. Itu bisa tahan lama. Kadang-kadang kalau masuk rumah orang Katolik yang pernah ziarah atau apa, lihat, oh ada berkat paus. Ijazah-ijazah kami yang dari Roma umumnya di atas perkamen semuanya, bukan di atas kertas. Jadi tahan lama. Kena air tidak apa-apa. Hanya hati-hati karena tintanya bisa luntur yang ditulis. Tapi kalau kertasnya sendiri tahan air. Nanti tolong kembalikan ya. Bisa hilang nanti. Paling tidak papirusnya kembali dulu. Karena itu hanya satu. Bisa nanti menjadi souvenir ini, kenang-kenangan. Baik, ini kata pertama papirus, tabiblia. Inilah nama yang kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa asing. Dari situlah kata nama Bible muncul, bahasa Inggris. Tabiblia, Bible. Lalu bahasa Italia, Biblia. Bahasa apa lagi? Bahasa Latin, Bible. Jadi semua kata Bible, Biblia itu semua datang dari kata tabiblia tadi. Asal mulanya. Itulah asal kata yang dipakai secara internasional untuk menulis, untuk menggambarkan isi buku kita ini. Tabiblia. Sebentar kita kembali lagi. Bisa agak cepat dari sana? Kembali di awal, bisa tolong langsung? Oh ya, makasih. Jadi sekali lagi inilah nama pertama dan ini nama dasar untuk banyak terjemahan, terutama bahasa asing. Hanya kita di Indonesia tidak memakai dasar ini, tidak memakai tabiblia. Kita memakai dasar lain, yakni bahasa Arab. Bahasa Indonesia memakai banyak kata dari bahasa Arab. Maka teks kita disebut Alkitab. Coba lihat kan, Alkitab kan. Nah ini semua Alkitab. Ini dari bahasa Arab ini. Apa artinya Alkitab? Dari kata al dan kitab. Dua kata sebenarnya. Kemudian digabung jadi satu, Alkitab. Seperti bahasa kitab suci orang Islam, Al-Quran kan itu. Itu dua kata itu, Al-Quran. Jadi ini pengaruh bahasa Arab menjadi Alkitab. Apa artinya Alkitab? Al itu adalah artikel dalam bahasa Arab. Yang artinya si dalam bahasa Indonesia atau sang. Dalam bahasa Inggris the. Si bahasa Indonesia atau sang atau the bahasa Inggris. Itulah kata al artinya. Nah, ini terima kasih, taruh sini dulu. Ini menunjukkan bahwa artikelnya menunjukkan sesuatu yang tertentu, yang khusus, yang khas. Kalau orang Inggris mengatakan the sun, kan itu ya. Matahari hanya satu, the sun. The moon, bukan a sun dan a moon, tapi the sun, the moon. Karena itu yang tertentu, itu yang khusus, itu yang satu-satunya. Jadi kata Alkitab mempunyai arti yang kedua, yakni ini yang lebih dari yang lain. Lebih istimewa dari yang lain. Kalau tadi menunjukkan arti tertentu yang khas, ini menunjukkan yang ini di atas yang lain. Al. Istimewa. Unggul. Agung. Mulia. Coba kalau kita lihat doa, membaca doa the Lord, kan dikatakan bukan a Lord, the Lord. Tuhan. Karena Lord itu bisa arti Tuhan, bisa arti juga panggilan kehormatan untuk bangsawan kan gitu ya. Lord Mountbatten, Lord ini, Lord itu. Tapi the Lord ini bukan
a Lord lagi. Ini Tuhan khusus, agung, yang mulia. Maka demikian kalau orang Arab mengatakan Allah Ar-Rahim, Allah yang paling rahim, Allah Al-Ikhlas, Allah yang paling ikhlas, yang istimewa ikhlasnya, maka Alkitab, kitab adalah buku, berarti buku yang paling mulia, buku yang paling kasih, buku yang paling istimewa. Itu kata Alkitab itu muncul. Jadi buku yang teristimewa, yang termulia, yang teragung. Terima kasih. Itu 10 perintah Allah isinya ya. Itu. Itu 10 perintah Allah. Jadi kata Alkitab itu menunjukkan bahwa buku ini agung, mulia, istimewa. Lebih daripada yang lain. Atau boleh katakan satu-satunya buku yang paling agung. Nah itu. Sudah paling agung, satu-satunya lagi. Jadi superlatif. Superlatif, hiperbola juga. Sudah paling agung, satu-satunya lagi. Nah, inilah arti kata Alkitab. Kenapa dia paling mulia dan paling agung dan paling istimewa? Situlah nama muncul kata kitab suci. Nah, orang Protestan suka pakai istilah Alkitab. Nah, orang Katolik suka pakai istilah kitab suci. Nah, sebenarnya ini hanya khas di Indonesia saya lihat. Pembedaan penyebutan itu. Gereja-gereja Protestan sering pakai kata Alkitab. Kalau gereja Katolik sering pakai kitab suci. Ini lebih nampak di Indonesia saja. Karena di luar negeri mereka pakai nama umum. Scriptures, Bible, entah itu Katolik entah Protestan, mereka pakai istilah yang sama. Orang Indonesia ini agak unik sedikit nih. Mungkin apakah suka membeda-bedakan atau membuat khasan, saya kurang tahu. Seperti kata Pesparawi dan Pesparani juga kan, itu pembedaan dari gereja Katolik tuh. Karena artinya sebenarnya tidak ada kata Pesparan, tidak ada kata gerejani sebenarnya. Dalam bahasa Indonesia, Pak Frans tahu ya. Karena untuk menunjukkan sifat pakai wi, duniawi, surgawi, apalagi manusiawi, ragawi. Sebenarnya itu asal kata wi itu menunjukkan sifat dari kata benda. Lalu dari mana datang ni itu? Karena ketika dipadankan dengan insan, tidak enak menyebut kata insanwi. Lidah kita sangkut. Insanwi kan itu. Maka W-nya itu luluh. Mudah-mudahan tidak salah ya. Pak Frans, ini guru bahasa Indonesia saya dulu itu. W itu luluh. Jadi insani. Bukan karena ada muncul ni, tidak ada. NW itu tidak enak dibaca, maka menjadi insani untuk kenakan lidah kita. Tapi tidak ada kata ni itu sebenarnya. Jadi ketika gereja untuk jadi kata sifat, pakai apa? Wi atau ni? Wi, karena dia berakhiran dengan vokal. Gereja wi, bukan gereja ni. Nah, Katolik mungkin malu memakai kata gerejawi karena sudah dipakai oleh Protestan, Pesparawi. Kita pakai Pesparani. Gerejani. Sebenarnya tak usah malu kita. Lalu kita karanglah kata yang tidak ada dalam dari segi tata bahasa sebenarnya salah. Tidak ada gerejani, yang ada gerejawi. Nah, itu. Jadi kata Alkitab dan kitab suci ini juga nampaknya mungkin dari itu, pembedaan itu.
Protestan punya kitab, kita punya kitab suci. Oke, tidak apa-apa. Boleh dipakai. Karena punya makna. Punya makna. Disebut kitab suci itu punya makna. Apa maknanya? Kita lihat. Buku ini disebut kitab suci karena menerangkan makna isi kitab itu sendiri. Makna isi kitab itu sendiri. Apa itu? Buku ini memuat sabda Allah yang adalah sabda suci. Ini adalah sabda Allah, firman Allah. Ya adalah sabda yang suci. Dan bukan hanya sabda yang tertulis akhirnya, tapi sabda ini menjadi Yohanes 1:14. Firman Allah menjadi manusia. Yesus Kristus yang kita tahu adalah anak Allah, yang adalah bukan orang suci lagi, tetapi yang termasuk bagian dari Allah yang suci itu, anak Allah yang suci. Jadi kata kitab suci mempunyai makna menerangkan isi dari kitab ini sendiri, yang adalah firman Allah, sabda Allah yang suci, dan pada akhirnya justru hadir sebagai manusia, yakni Yesus Kristus. Ini satu arti dari kata kitab suci. Yang kedua, Allah ini adalah Allah yang menyampaikan sabda ini adalah adalah yang tersuci itu sendiri. Sebab sumber dari isi kitab suci kita atau Alkitab kita adalah Allah sendiri. Dan Allah adalah yang tersuci, yang maha suci. Maka disebut dengan kitab suci. Itu makna kedua. Dan yang ketiga, ini bukan hanya bicara tentang sumbernya, bukan bicara tentang wujud akhirnya, tapi ini bicara juga tentang kita. Kalau kita mengikuti sabda Allah, firman Allah, dan hidup sesuai dengan firman Allah, kita juga menjadi orang yang kudus dan suci. Jadi dengan demikian, buku ini, kitab ini, bukan hanya sumbernya suci, wujudnya suci, isinya suci, tetapi kita yang membaca dan mengikutinya juga menjadi suci. Maka kita sebut sebagai buku kitab suci. Cukup jelas? Oke. Jadi tidak apa-apa walaupun berbeda sedikit dari gereja Protestan, kita bisa pakai istilah itu kitab suci juga untuk menerangkan makna dari buku ini. Lalu yang terakhir disebut kumpulan buku iman. Kenapa kumpulan buku iman? Karena memang ini menyimpan kekayaan iman secara tertulis tentunya ya. Jadi sabda Allah itu datang pertama-tama dari lisan, disampaikan melalui cerita-cerita, lalu kemudian dituliskan, dan inilah hasilnya. Maka ini disebut dengan kumpulan buku iman. Bukan bukunya yang beriman, tetapi isi dari buku ini adalah refleksi sejarah iman dari manusia dulu sampai dengan terakhir ketika buku ini ditetapkan jumlahnya. Maka disebut dengan kumpulan buku iman, deposito. Nah, kalau kata deposito, kayak saya yakin kalian tahu semua itu. Karena banyak sini punya deposito. Walaupun deposito sekarang bunganya kecil. Deposito. Jadi ini adalah tempat menyimpan, merekam, menabung. Yang ditabung adalah refleksi cerita iman dari manusia 2-3 ribu tahun yang lalu sampai dengan kira-kira 2000 tahun yang lalu. 1000 tahun lebih cerita iman yang dituliskan, direfleksikan, dan dibukukan dalam
buku kita ini atau teks kita ini. Ini berakhir pada saat gereja perdana, karena disitulah kurang lebih orang menentukan sekian buku kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke. Nah, buku ini terdiri dalam pandangan Kristennya. Jadi Kristen saya anggap dalam arti pengikut Kristus, bukan dalam arti politik Indonesia. Indonesia menyebut Kristen untuk Protestan. Sebenarnya Kristen artinya semua pengikut Kristus yang terdiri dari berbagai denominasi. Ada Ortodoks, ada Anglikan, ada Katolik, ada Protestan, dan ada aliran-aliran lainnya. Itu semua Kristen. Nah, buku ini dalam gereja Kristen terbagi atas dua, yakni Perjanjian Lama yang kemudian juga bisa dibagi dalam dua bagian kecil yang disebut dengan Protokanonika dan Deuterokanonika. Nanti kita terangkan arti tersebut. Dan Perjanjian Baru. Itu untuk gereja Kristen, Hati-hati karena untuk Perjanjian Lama itu hanya istilah kita. Istilah orang Kristen. Untuk orang Yahudi tidak ada Perjanjian Lama. Untuk yang orang Yahudi yang kita sebut Perjanjian Lama, kita adalah kitab suci mereka. Karena mereka masih menunggu kedatangan Mesias. Orang Yahudi masih menunggu kedatangan Mesias. Jadi mereka belum mengakui Yesus sebagai Mesias, ya. Nah, jadi mereka masih mempunyai buku Perjanjian Lama kita yang disebut kitab suci itu, 39 buku itu. Nah, Perjanjian Baru kita tidak laku di mata mereka. Nah, itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, sekarang di dunia ekumene ya, kalau kita bicara dengan orang Yahudi, terutama bicara orang Yahudi, kadang-kadang dihindarkan istilah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru untuk tidak terlalu menyinggung perasaan. Seolah-olah punya mereka sudah usang gitu ya. Kami punya yang baru. Kadang-kadang dipakai istilah sekarang Perjanjian Pertama dan Perjanjian Kedua. Nah, itu. Kalau untuk dunia ekumene sekarang, pertama kalau berbicara dengan kelompok-kelompok Yahudi, karena ada kelompok Yahudi yang masih mau juga bergaul dengan kita, berbicara dengan kita. Yahudi tidak satu kelompok besar, terbagi-bagi juga kelompok Yahudi itu. Ada kelompok Yahudi yang mau bicara juga dengan kita, orang-orang Kristen. Jadi kadang-kadang dipakai istilah Perjanjian Pertama dan Perjanjian Kedua. Nah, untuk menghindarkan bagian kalian sudah out of date gitu, lama, sudah usang. Kami punya yang baru, sudah expired di sana. Enggak. Kitab suci tidak ada expirednya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru punya tetap sama bobot sabda Allah. Hanya peristilahan saja, lama dan baru itu. Nah, kalau kita lihat jumlahnya untuk Katolik ya, kita bicara dari pihak Katolik ya, jumlahnya itu 39 buku protokanonika, Perjanjian Lama yang diakui sebagai kitab suci juga oleh Protestan, 39. 7 buku, kita sebut 7 karena bisa menyebutnya bermacam-macam cara. Tapi kita sebut 7 buku yang Perjanjian Lama disebut dengan Deuterokanonika. Nah, nanti kita lihat jumlah buku-buku mana saja. Dan 27 Perjanjian Baru. Jadi kalau kita jumlahkan semua 73 kitab suci yang kita akui di gereja Katolik. Protestan tidak mengakui 7 buku Deuterokanonika, maka mereka menyebutnya 46. Protestan menyebut 46 kitab suci. Bukan 73. Bukan 39 tambah 27, jadi 46. 66. 66. Nah, kita 73. Nah, itu Protestan dan Katolik. Karena perbedaannya di bagian Deuterokanonika ini. Oke, sampai sini cukup jelas. Jadi mulai dari nama Tabiblia, Alkitab, kitab suci,
dan kumpulan buku iman. Nah, bagaimana kitab suci itu kita kelompokkan dalam gereja Katolik? Kalian bisa sambil lihat daftar isinya di depan. Nah. Sebelum saya masuk situ ada pertanyaan sehubungan itu? Hubungan dengan nama? Ya, silakan tadi di belakang. Nama dulu ya. Jangan dulu yang lain. Ya, Bu Haryani, pertanyaannya? Sebentar ya, oke. Selamat malam, Pastor. Ya. Nama saya Haryani. Saya mau tanya. Tadi kan total dari keseluruhan Alkitab 73 ya, Pastor. Ya, Selama ini saya baca Alkitab tuh, saya tahunya Perjanjian Lama 39 di Deuterokanonika itu ada 9 kitab, di Perjanjian Baru 27 totalnya 75. Nah, jadi yang saya tanyakan tuh itu 7 apa 9 gitu, Pastor? kalau gitu tunggu kira-kira 10 menit lagi, jawabannya akan muncul. Oke ya, akan muncul jawabannya. Menghitung berapa jumlah Deuterokanonika. Tadi ada Bapak, ini sebentar di depan. Soal nama dulu. Ya, bicaranya ya. Silakan. Sebentar. Ya. Nama saya Egi dari Paroki Sisilia. Itu menyangkut yang keempat tadi, kumpulan iman. Ya, artinya kitab suci kan kumpulan iman. Artinya Kumpulan buku iman. Kumpulan buku iman. Artinya imannya kan waktu pada zaman itu kan banyak sekali pengalaman-pengalaman iman yang dikumpulkan itu kan. Lalu berdasarkan siapa, pengalaman iman siapa yang dikumpulkan di buku itu, lalu siapa yang mempatokkan bahwa iman itu yang berlaku. Ya, nanti itu akan muncul juga dalam penjelasan mungkin 20 menit lagi. Saran ya, Pastor. Ya. 20 menit lagi muncul lagi. Mungkin sekitar itu. Karena memang akan menyusul di belakang cerita itu. Baik, terima kasih Romo. Selamat malam, saya Cornelius Tony dari Paroki Keluarga Kudus. Kalau kita berbicara sejarah mengenai terciptanya kitab suci, Alkitab, Bible, ataupun istilah lainnya, artinya Romo tadi mengatakan denominasi semuanya Kristen. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, Romo. Yang diakui secara holistik menyeluruh oleh gereja, itu baik itu ortodoks maupun yang denominasi lainnya, berapa sebenarnya jumlahnya? Apakah sama jumlahnya yang kita akui dalam gereja yang satu Kudus Katolik Apostolik Roma ini, ataukah gereja lain juga mengakui jumlah yang sama 73 atau 66 atau bahkan lebih? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti kita berbicara mengenai Deuterokanonika, dalam perjalanan sekarang kita akan sangat melihat kitab-kitab yang memang tidak diakui oleh gereja Katolik. Ya, satu contoh adalah kitab Henokh. Ya, kitab Henokh memang kalau dibaca saya membaca memang tidak secara langsung tapi dari Google itu memang tidak diakui, tetapi memang banyak berbicara hal-hal yang memang agak sulit kita cerna. Itu namanya gaya apokaliptik. Baik, terima kasih Romo. Nah ini mengapa ada pembedaan seperti ada yang dasarnya, mengapa ada yang diakui dan tidak diakui? Terima kasih Romo. Baik, kita akan sampai nanti suatu tema yang disebut dengan kanonisasi kitab suci. Jadi tunggu kira-kira 2-3 pertemuan lagi. Itu nanti kita bicara tentang inspirasi dan kanonisasi. Jadi kanonisasi artinya penentuan kitab-kitab mana yang masuk dalam daftar kitab suci. Ada di situ ada kriterianya. Ya. Jadi kalau saya jawab sekarang nanti kita sudah lewat nanti mendahului ya. Oke. Baik.
Saya pikir kita bisa, masih berhubungan dengan nama ya. Tentang kata kitab suci. Ya. Kebetulan kan saya pernah membantu anak mengerjakan PR anak SD. Di SD itu kan di pelajaran agama Katolik, tapi di pelajaran umum. Artinya bukan secara khusus agama Katolik gitu. Dan pertanyaannya adalah kitab suci agama Katolik apa gitu kan? Nah, kitab suci agama Protestan apa? Kitab suci agama Islam apa gitu. Lalu kita seolah-olah diarahkan untuk menjawab pilihan di sana itu adalah Injil. Nah, itu mohon maaf, ini mungkin memang yang membuatnya yang keliru, tapi pertanyaan pertama itu adalah kitab suci apa? Kalau kita mau jawab pakai salah satu dari itu tadi, kitab suci, pasti disalahkan. Nah, ini mungkin bisa menjadi pemikiran untuk para bukan pengajar agama Katolik tapi pengajar pelajaran umum di sekolah. Iya, mungkin ini itu Pastor. Saran, dan ini sebenarnya berhubungan dengan mereka yang di Dirjen Bimas Katolik. Karena mereka disitulah yang punya biasanya akses untuk Kemenak. Istilah-istilah itu muncul dari Kemenak, Kementerian Agama. Nah, jadi di situ mereka yang bekerja di bagian Kemenak harusnya mempunyai satu konsep yang sama dengan Gereja Katolik. Tidak ikut dalam konsep politik. Karena di Indonesia ini agama ini sering dipolitikkan gitu ya. Jadi agama kitab suci pun dibeda-bedakan. Kita tidak membedakan kitab suci kita dengan Protestan, hanya jumlahnya yang berbeda. Sama-sama sebut Alkitab. Sama-sama sebut kitab suci. Nah, hanya jumlahnya kita yang berbeda. Nah, sini orang-orang di Kemenak ini harus punya konsep yang sama dengan pengertian Gereja Katolik kita. Di situ. Baik. Masih seputar nama? Ya, tadi ada. Malam Pastor. Ini Pastor, saya mau tanya bentar Pastor. Ini kan di daerah daerah Yesus itu kan ada yang namanya bahasa Aram Pastor. Aram? Ya. Aha. Jadi bahasa Aram ini penulisannya itu sama seperti bahasa Arab atau enggak, Pastor? Nanti akan muncul dalam tema bahasa kitab suci. Kita tunggu ya. Oke, Pastor. Ya. Ya. Tidak bisa tidur malam ini kan? Gara-gara belum saya jawab. Ya, Nanti akan muncul dalam bahasa kitab suci. Ya, jadi akan muncul itu tentang Aram. Baik, kalau gitu saya maju ke depan tentang ini, beberapa hal sehubungan dengan pengelompokan kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru untuk Gereja Katolik, karena kita bicara sini tentang Gereja Katolik. Nah, dalam Gereja Katolik, kitab suci Perjanjian Lama itu dikelompokkan dalam 4 kelompok besar. Bisa kalian buka sambil lihat ya teks di depan kita. 4 kelompok besar. Lihat daftar isi. Iya. Kelompok yang pertama ialah Taurat Musa atau tergantung cara membacanya. Bahasa biasa Pentateuch. Kalau menurut bahasa Jerman Pentatoich. Nah, orang Jerman membaca EU jadi OI. Jadi Taurat Musa lebih enak untuk kita baca. Pentateuch atau Pentatoich. Nah, ini buku yang berisi isinya adalah undang-undang, hukum-hukum, terutama yang datang dari zaman Musa. Tapi bukan hanya pada saat Musa hidup, tapi sesudahnya juga. Karena buku ini sebenarnya tidak dikarang hanya dalam waktu 20 tahun, 30 tahun, tapi panjang 5 buku ini. Nanti kita lihat cerita sejarah terjadinya
Perjanjian Lama. Kita akan sampai. Yang kedua adalah kitab-kitab para nabi. Nah, jadi yang kitab-kitab para nabi. Ini isinya nubuat atau warta atau sabda Allah yang disampaikan oleh para nabi yang berisi refleksi iman pada masa lalu, apa yang terjadi sebelum para nabi itu berbicara, kemudian apa yang terjadi pada waktu nabi itu berbicara, dan apa yang akan terjadi kira-kira sesudah para nabi berbicara. Ada bersifat ramalan sedikit. Nah, itu adalah kitab para nabi. Yang ketiga, kitab-kitab sejarah. Nanti kita lihat isinya di mana-mana saja. Jadi kita lihat dulu sekarang apa dari muatan bagian ini. Ini melukiskan bagaimana cerita Allah menyertai umatnya, terutama bangsa Israel, sejak dari awal sampai dengan Perjanjian Lama dibukukan. Ini cerita panjang sekali. Buku-buku mana nanti kita lihat di dalamnya. Jadi cerita tentang bagaimana Allah menyertai umat manusia, terutama bangsa Israel, dari zaman dulu sampai dengan kitab-kitab Perjanjian Lama itu dibukukan. Itulah bagian yang ketiga. Lalu bagian keempat, kitab-kitab kebijaksanaan. Ini adalah ungkapan-ungkapan buku-buku yang berisi kebijaksanaan hidup. Umumnya berbentuk puisi. Contoh Mazmur contohnya itu masuk di sini. Kitab Amsal masuk di sini. Nanti kita lihat detail dari buku-buku tersebut. Jadi tentang kebijaksanaan hidup dari pandangan manusia dari sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, kemudian dibukukan dalam buku-buku yang disebut dengan kitab-kitab kebijaksanaan tersebut. Nah, kita lihat pembagiannya. Tadi isinya ya, sekarang kita lihat pembagiannya. Yang disebut dengan protokanonika, kalau kita lihat itu ya bagian paling atas. Ini protokanonika artinya daftar kanon yang pertama. Proto artinya yang tua atau yang pertama. Nah, itu proto. Yang tua atau yang pertama. Seperti merek apalah? Merek mobil Malaysia, Proton. Itu artinya mobil yang pertama. Nah, Proton. Protokanonika. Jadi kanon yang daftar kitab suci yang pertama, Perjanjian Lama. Ini kita lihat Taurat Musa ini berisi 5 buku. Mulai dari mana? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Inilah yang disebut dengan Taurat Musa. Dihubungkan dengan cerita Musa. Tidak semua datang dari Musa, tetapi mempunyai kaitan dengan sejarah Musa. Nah, ini Kejadian sampai dengan Ulangan. Lalu kemudian kitab-kitab para nabi. Nah, kitab-kitab para nabi ini ada jumlahnya 17. Kita lihat dari mana? Muncul dari Yesaya, Yeremia. Ratapan itu masuk bagian dari Yeremia. Yehezkiel, Daniel, kemudian Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Nah, itu. Dalam gereja Katolik itu dibagi 2 lagi. Kitab para nabi ini dibagi dalam bentuk nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil.
Nah, nabi-nabi besar itu adalah yang 4 pertama itu. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel. Kemudian yang nabi-nabi kecil itu 12. Hosea sampai dengan Maleaki. Nah, besar kecilnya itu bukan pada soal penting tidak pentingnya. Nabi besar bukan berarti, wah ini nabi agung, nabi hebat. Lalu nabi kecil, ini kelas 2, kelas 3. Enggak. Besar kecilnya itu tergantung dari apa? Jumlah halaman buku itu. Jadi panjang pendeknya sebenarnya. Ya soal panjang dan pendek. Jadi Yesaya sampai dengan Daniel itu babnya banyak dan jumlah halamannya itu memang banyak. Sementara Hosea sampai dengan Maleaki itu umumnya babnya sedikit dan juga jumlah ayat-ayatnya sedikit. Nah, jadi itu soal besar dan kecil. Jadi tidak ada hubungan sama sekali dengan penting dan tidak penting, berbobot dan tidak berbobot. Semua teks kitab suci di sini berbobot. Semua sabda Allah. Coba kita lihat Yesaya, oke, Yesaya kita sering kutip. Tapi misalnya Nabi Mika, kita sering kutip tuh. Kapan kita kutip Nabi Mika? Dan engkau, Yerusalem, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara semua, sebab darimu akan datang Raja dunia, penyelamat dunia. Itu Mika. Itu yang dikutip. Itu pada saat justru Natal, peristiwa yang sangat besar. Sebagai contoh dari, justru diambil dari teks Nabi kecil dipakai. Lalu kemudian Yoel. Kapan sering dipakai Yoel? Siapa ingat kapan Yoel dipakai? Nah, waktu masa prapaskah. Sobeklah hatimu, jangan pakaianmu. Jadi jangan kita sepelekan kata kecil dan besar situ. Itu bukan soal penting dan tidak penting, itu soal jumlah bukunya saja, jumlah halaman buku saja. Nah, jadi soal penting kitab nabi kecil sama pentingnya dengan kitab nabi-nabi besar. Oke. Itu untuk kitab nabi-nabi. Ada 17. Yesaya sampai dengan Maleaki. Lalu kitab sejarah, nah ini dia, ada 12. Lihat dari mana? Dari kitab Yosua. Nah, itu dia. Setelah kitab Ulangan tuh. Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarikh, Esra, Nehemia, Esther. Nah, itu semua masuk dalam kitab-kitab sejarah yang menceritakan peran cerita Allah dalam umat manusia, terutama dalam sejarah orang Israel. Terus yang bagian keempat, hilang. Ini dia. Kitab-kitab kebijaksanaan. Di Proto-Tekanonika ada 5. Itulah kitab apa? Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Kalau kalian ngantuk membaca kitab suci, bacalah Kidung Agung. Langsung segar. Apalagi laki-laki. Karena situ gambarannya sangat romantis. Kalah penyair masa kini kalau lihat di baca Kidung Agung itu. Wih. Manis engkau, manisku. Alismu seperti burung merpati. Ayamak. Tapi memang sangat indah penulis Kidung Agung itu, sangat puitis isinya. Nah, itu bagian dari Proto-Kanonika ya. Lalu Deuterokanonika kita lihat, ada beberapa buku lagi.
Ini jadi dari 7, 8, 9, 10. Nah, ini saya katakan, mengapa kita sebut 7 atau mengapa 8 atau 9 atau 10? Ada ceritanya atau ada cara untuk membacanya. Bisa disebut 7, bisa disebut 8, bisa disebut 9, bisa disebut 10. Nah, bisa sebut 7, 8, 9, 10. Baik, sebelum kita selesai, sampai jam berapa nih? Udah jam 8 lewat 15. Hah? Masih. Saya selesaikan tuh Dr. Kanonika ya. Yang perjanjian baru minggu depan lah ya. Oke, jadi Dr. Kanonika dulu. Jadi Dr. Kanonika ini terdiri dari buku Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirah, Baruh, surat Nabi Yeremia, tambahan Nabi Yeremia, kitab pertama Makabe, kitab kedua Makabe, dan tambahan-tambahan pada kitab Esther dan kitab Daniel. Nah, segera informasi, baru saya terbit revisi terjemahan kitab Deuterokanonika. Sudah keluar. Karena kitab suci yang kita sedang pakai ini akan direvisi, bukan akan, sebenarnya sudah selesai direvisi terjemahannya. Jangan dibilang revisi kitab suci ya, terjemahannya direvisi. Artinya bahasa Indonesia yang dipakai di sini itu ditulis ulang, ditata ulang. Ada banyak kata yang tua yang tak pernah kita pakai lagi. Kalau dibaca sekarang bingung. Apa artinya jebang? Anak-anak sekarang tidak mengerti kata jebang. Mungkin juga ibu bapak tidak mengerti kata jebang. Itu namanya perisai, tameng. Nah, kalau kita pakai perisai orang tahu kan itu. Nah, jadi itu contoh saja bahwa ada banyak kata yang 40 tahun 50. Ini kan buku ini dikerjakan pertama kali tahun 60-an 70. Bahasa Indonesia yang dipakai adalah bahasa Indonesia tahun 60-an 70. Sudah 50 tahun yang lalu. Jadi dikerjakan revisi. Sudah itu juga ditemukan banyak dokumen-dokumen baru dengan edisi-edisi kritis yang membantu orang untuk mengerti lebih baik. Oh, ini ungkapan ini maksudnya ini. Dulu belum ditemukan teks-teks tersebut. Jadi ini sudah dikerjakan. Yang sudah terbit adalah revisi terjemahan Deuterokanonika. Mungkin kalau tidak ada halangan tahun depan seluruh kitab suci ini akan terbit edisi baru yang disebut dengan terjemahan baru 2. Ini terjemahan baru pertama. Jadi terjemahan baru 2 termasuk semua perjanjian lama, Deuterokanonika dan perjanjian baru. Nah, saya masuk bagian ini. Anggota dari kebetulan anggota revisi ini sudah selesai kami kerjakan dari sekian tahun lalu dan sudah terbit. Ini kemarin dikirim rupanya untuk hadiah kepada salah satu anggota revisi terjemahannya itu. Jadi Deuterokanonika sudah terbit keluar. Dan ini sekarang tahun berikutnya akan dibuat. Setiap kitab itu dimulai dengan pengantar. Jadi sekarang kan kita hanya mempunyai teksnya kan? Hanya teksnya saja. Sebelum nanti kitab suci yang terbit itu, setiap buku sebelum memulai membaca teks itu akan dimulai dengan keterangan dulu apa isi buku tersebut, sejarahnya, latar belakangnya, tema-tema pokok teologi apa yang kuat di situ. Baru setelah itu teksnya muncul. Nah, inilah teksnya. Kemudian ada catatan kaki. Artinya ada istilah-istilah khusus di situ yang perlu diterangkan, muncul di bawah. Jadi nanti kalian, umat akan lebih gampang membaca Alkitab. Karena diberi dulu keterangan di awal setiap buku.
kira-kira pengantar latar belakang buku itu, kapan ditulis, siapa penulisnya, apa tema-tema utamanya, lalu kemudian teks di atas dan beberapa istilah yang agak khusus dibuat keterangan di bawah. Begitu, ada catatan kaki. Tidak semua ada catatan kakinya, tapi hanya teks-teks yang kira-kira dianggap mungkin membingungkan atau perlu diterangkan lebih lanjut. Ada yang tidak ada yang ada gitu. Jadi nanti umat akan jauh dibantu oleh edisi baru terjemahan yang akan saya harapkan muncul tahun depan nanti. Jadi siapa yang mau membaca kitab suci atau membeli buku kitab suci, kalau uangnya banyak bolehlah beli buku sekarang. Tapi kalau masih uangnya sedikit, simpan-simpan dulu. Tahun depan akan muncul edisi baru. Sekarang boleh pinjam-pinjam dulu lah. Baik, ini Deuterokanonika. Berapa buku? Nah, sekarang kita bisa lihat. Memang katanya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi bisa dibaca 7, bisa dibaca 8, bisa dibaca 9, bisa dibaca 10. Nah, kita lihat bagaimana cara membacanya nanti. Baik. Tobit, Yudit, Bijaksanaan Salomo, surat Yesus bin Sirah, Baruch dan Daniel, tambahan Yeremia, 1 Makabe, 2 Makabe, tambahan Esther dan Daniel. Saya cerita mengapa muncul Deuterokanonika. Mengapa muncul dalam perjanjian lama kita ada Deuterokanonika yang tidak diakui oleh Protestan sebagai kitab suci. Tapi Katolik mengakui sebagai kitab suci. Kenapa? Nah, ini ceritanya begini. Kita tahu bahwa zaman dulu orang Israel tidak hanya tinggal di Israel. Sama orang Indonesia tidak hanya tinggal di Indonesia kan? Ada yang di Malaysia, ada yang di Singapura, ada yang di Thailand, ada yang di Eropa, ada yang di Amerika, ada yang di Afrika, ada Australia. Orang Israel juga begitu. Mereka tidak hanya tinggal di Israel, tapi juga tersebar ke berbagai tempat. Nah, jadi mereka di dalam kerajaan Israel maupun di luar kerajaan Israel mereka ada. Sejak zaman raja-raja, sejak zaman Daud, Salomo, dan seterusnya. Nah, mereka semakin tersebar setelah Kerajaan Utara hancur tahun 722 sebelum Masehi. 10 suku itu dibawa keluar. 10 suku itu dibawa keluar, diserahkan oleh Raja Asyur di berbagai wilayah di luar Israel. Juga yang sama terjadi dengan Kerajaan Selatan, tahun 572 diserbu oleh Babilonia, kemudian juga sebagian besar keluar. Jadi orang Israel itu ditemukan lebih banyak di luar daripada di dalam. Sejak perjanjian lama. Sejak tahun 772. Lebih banyak orang Israel di luar daripada di dalam, boleh katakan. Nah, orang-orang di luar Israel ini, lama-lama apa yang terjadi? Kalau kita lama-lama tinggal di Inggris, anak kita berbahasa Inggris, cucu kita berbahasa Inggris, cici kita berbahasa Inggris, lupa bahasa Indonesia. Yang tak usah jauh-jauh. Keponakan saya tak tahu bahasa Teociu lagi di Jakarta. Padahal hanya satu generasi bedanya loh. Itu masih di Jakarta loh, di mana tinggal bersama dengan keluarga abang saya yang orang Teociu, tapi anaknya sudah kehilangan bahasa Teociunya. Lebih tahu bahasa Betawi lu gue, tuh. Daripada wa kak le, kan gitu. Jadi yang sama terjadi, orang Israel yang di luar Israel kehilangan pelan-pelan kemampuan berbahasa Ibrani, berbahasa ibu, karena larut di dalam bahasa di mana mereka tinggal. Nah, itu wajar, di mana-mana terjadi demikian. Lihat saja sejarah keluarga kita masing-masing. Orang Dayak yang tinggal di Afrika nanti 50 tahun lagi nggak tahu lagi bahasa Dayak itu. Ya kan itu. Bahasa Ahe, bahasa apa namanya itu semua hilang nanti itu.
Sama juga ya Pak Frans. Jangan heran nanti cucu yang tinggal di Australia nggak tahu lagi bahasa dorong. Bahasa Jawa udah hilang. Nah ini, jadi sama. Jadi ini wajar. Orang Israel di luar negara Israel kehilangan bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Karena ada waktunya bahasa Aram mengganti bahasa Ibrani. Nah, zaman Yesus bahasa Ibrani juga tidak dipakai lagi dalam percakapan sehari-hari. Mereka pakai bahasa Aram. Jadi bahasa ibu Yesus bukan bahasa Ibrani. Bahasa ibu Yesus adalah bahasa Aram. Hanya kitab sucinya memang Ibrani. Nah itu. Lalu karena itu, orang Israel yang di luar Israel kan mau tetap membaca kitab suci mereka tuh. Mereka tetap orang Yahudi, orang Israel, tapi mereka ingin membaca kitab suci dalam bahasa yang mereka mengerti. Apa yang mau dibuat? Normal. Kitab suci bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani. Karena itulah bahasa yang dipakai pada zaman itu. Bahasa Yunani di bahasa percakapan internasional seperti bahasa Inggris sekarang. Dipakai di praktisnya seluruh wilayah di mana orang-orang Ibrani tinggal, orang-orang Yahudi tinggal. Diterjemahkanlah ke dalam bahasa Yunani. Dan itulah disebut dengan Septuaginta. Artinya 70. 70. Nah ini, Septuaginta artinya 70. Artinya ini kan bahasa, ini singkatannya adalah LXX. Bahasa Romawi ya, tulisan Romawi. L itu 50. Nah, XX itu adalah 10 tambah 10. Jangan dipikir itu ukuran baju. XXL gitu. Double XL. Bukan, ini adalah tulisan Romawi untuk menunjuk 70. Mengapa disebut 70? Ada ceritanya. Ini cerita legenda yang mau menekankan sebenarnya terjemahan bahasa Yunani itu sama berbobot dengan bahasa Ibrani. Sama-sama diinspirasikan oleh Tuhan. Bukan karena dia diterjemahkan maka inspirasi Tuhan hilang. Yunani sama inspirasi Tuhan juga dengan bahasa asli Ibrani. Nah, tradisi mengatakan demikian. Ketika mau menerjemahkan kitab suci bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, ada 70 orang diminta. 70 orang. Dari situ kata 70 itu muncul. 70 orang diminta, ahli bahasa Ibrani, ahli kitab suci Yahudi, dan tahu bahasa Yunani dengan baik. Mereka dikirim ke rumah-rumah kecil, gua-gua kecil. Mereka tidak boleh berhubungan satu sama lain. Seperti konklav sekarang lah itu, konklav. Memilih paus kan, para kardinal tidak boleh saling berhubungan. Harus menurut Roh Kudus memilih siapa yang akan terpilih nanti pada pemilihan paus pengganti Paus Fransiskus misalnya kan, setelah dia meletakkan atau setelah dia selesai. Itu dikirim dalam konklav itu ke kamar-kamar yang tidak boleh ada kontak. Ini sama. 70 orang yang ahli kitab suci, ahli bahasa Ibrani dan Yunani dikirim ke ruang-ruang khusus. Tidak boleh berkontak. Dengan membawa kitab suci perjanjian lama bahasa Ibrani. Mereka kerja selama 40 hari 40 malam. Di ruangan mereka. Atau di kamar mereka atau di rumah-rumah kecil mereka. Tidak boleh berkontak satu sama lain. Nah setelah 40 hari mereka itu keluar. 70 orang tadi itu keluar, menyerahkan hasil terjemahannya. Dan menurut cerita tradisi tersebut, terjemahan ke 70 orang itu sama persis. Pilihan kata-katanya, titik komanya, nah itu. Jadi dengan demikian ini adalah kerja Roh Allah. Nah itu mau dikatakan. Jadi terjemahan dari 70 orang yang tidak berkontak satu sama lain, waktu itu tidak ada HP, jadi jangan tidak ada curang menyurang kan itu. Foto dulu kan, kirim dulu sana. Ini bagianku, nggak bisa, nggak ada sinyal waktu itu, belum ketemu internet.
belum ada kamera, belum ada telepon gitu kan. Ya Roh Kudus yang bekerja. Nah, Roh Kudus bekerja 70. Nah, keluar hasilnya identik sama persis. Nah, mau dikatakan demikian, terjemahan bahasa Yunani ini sama diinspirasikan oleh Roh Kudus. Sama dengan bahasa Ibrani. Tuh. Dari situlah kata Septuaginta itu muncul. Nah, buku-buku itu dipakai mulai dari apa? 300 tahun sebelum Masehi sudah dipakai. Karena orang Yahudi banyak tersebar dan bahasa Yunani sudah dipakai dari tahun 400 sebelum Masehi. Mereka mempunyai akhirnya buku dalam bahasa yang mereka bisa mengerti sekarang. Dalam bahasa Yunani. Itu yang mereka pakai sebagai kitab suci mereka. Kitab suci orang Yahudi yang tinggal di luar Israel. Yang memakai bahasa Yunani. Sebentar ya, saya selesaikan dulu. Supaya tidak terputus. Nah, jumlah dalam kitab suci Septuaginta ini tidak sama dengan 39. Lebih banyak. 40 lebih. Saya lupa mengambil kitab suci Septuaginta saya. Ada di kotak di rumah adik saya di Gajah Mada. Saya ada beli bukunya, Septuaginta. 40 lebih. Bukan 39, 40 lebih. Nah, jumlahnya lebih banyak, 40 lebih. Dan kitab suci yang ditetapkan orang Yahudi, 39 buku itu, yang di depan kita ini, yang dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleakhi, yang kita sebut protokanonika, itu baru ditetapkan pada tahun 95-96 Masehi. Artinya apa? Selama Yesus hidup, orang Yahudi belum menetapkan jumlah kitab suci mereka. Mereka baru menetapkan kitab suci mereka, perjanjian yang disebut perjanjian lama ya, atau kitab suci orang Yahudi. Itu baru akhir abad pertama, hampir tahun 100 Masehi, tahun 95 atau 96. Itu baru mereka tetapkan 39 buku. Lalu sementara itu orang-orang Kristen, orang-orang Kristen Yahudi yang berbahasa Yunani, diaspora artinya mereka yang tinggal di luar negara asal ya, diaspora artinya mereka yang tinggal di luar, itu memakai terus Septuaginta. Paulus ketika mengutip perjanjian lama atau mengutip kitab suci orang Ibrani, dia tidak kutip dari bahasa Ibrani, dia kutip dari bahasa Yunani. Kenapa? Karena dia menulis untuk orang Kristen yang tinggal di luar Israel. Markus, Yohanes, Lukas, Matius mengutip juga bukan dari kitab suci bahasa Ibrani, tapi mengutip juga dari kitab suci bahasa Yunani. Dengan demikian, untuk gereja perdana, abad pertama, abad kedua, kitab suci yang dipakai, karena waktu itu belum ada perjanjian baru itu baru ditetapkan kira-kira tahun berapa? Itu abad keempat Masehi. Baru menetapkan kira-kira inilah 27 buku perjanjian baru. Sebelumnya orang masih menyeleksi. Jadi kitab suci yang dipakai waktu itu adalah kitab suci perjanjian lama. Itulah satu-satunya kitab suci untuk orang Yahudi, untuk orang Kristen juga sama. Nah, kitab suci yang dipakai orang Kristen untuk gereja perdana adalah kitab suci terjemahan Yunani. Kecuali yang tinggal di Israel, mereka pakai bahasa kitab suci bahasa Ibrani. Tapi yang di luar Israel, Galatia, Efesus, Roma, Korintus dan semua teks yang kita baca sini, mereka pakai kitab suci Injil juga sama. Markus, Matius, mereka ambil juga kitab suci Lukas, mengambil dari kitab suci terjemahan Yunani, Septuaginta. Jadi dengan demikian,
para bapak gereja juga ya, abad pertama, kedua, ketiga juga pakai kitab suci bahasa Yunani. Maka dengan demikian tidak ada kekeliruan apapun gereja Katolik memakai perjanjian lama Septuaginta sebagai kitab suci perjanjian lama kita. Karena kita meneruskan tradisi gereja perdana. Kita meneruskan tradisi gereja perdana. Mengapa Protestan tidak mengambil Septuaginta? Karena Martin Luther hanya berpikir hanya kitab suci bahasa Ibrani yang diinspirasikan Roh Kudus. Terjemahnya tidak. Jadi, padahal orang Ibrani sendiri baru menetapkan kitab suci mereka itu akhir abad pertama tadi. Sementara ini sudah dipakai oleh orang-orang Yahudi terus, bukan orang-orang Kristen juga terus pakai itu. Dengan demikian, gereja Katolik tidak ada kekeliruan apapun untuk memakai kitab suci yang jumlahnya lebih banyak. Karena itulah yang dipakai oleh gereja perdana waktu itu. Oleh para rasul, oleh para penginjil. Kitab suci dalam bahasa Yunani. Baik. Nah, Martin Luther tidak mau mengakui terjemahan Yunani. Dia hanya mengakui tulisan bahasa Ibrani. Oke, itu urusan Martin Luther. Gereja Katolik sama sekali tidak ada terkait dengan pengakuan tersebut. Dan selain itu juga Martin Luther kan tidak mengakui banyak sakramen. Dia hanya mengakui satu sakramen, sakramen baptis. Perjamuan kudus bukan sakramen untuk mereka. Itu hanya semacam drama, semacam memori, tablu. Dalam arti begini, kalau mereka buat perjamuan kudus, mereka menghadirkan seolah-olah ada Ekaristi. Tapi setelah saya Ekaristi, roti tetap roti, mau dibuang terserah, mau dipijak-pijak terserah. Anggur tetap anggur, mau dibuang kemanapun tidak ada masalah. Tidak ada di situ perubahan sakramental tubuh Kristus dan darah Kristus. Bukan sakramen untuk mereka, itu hanya semacam mengulang kembali cerita dari perjamuan Yesus terakhir kali. Selesai ibadat, selesai semuanya, selesai. Tidak ada perubahan apa-apa. Jadi rotinya boleh dibawa pulang, mau disimpan di mana terserah. Begitu juga anggurnya. Sementara kita kan sudah jelas tubuh Kristus. Maka yang lebih kita taruh di tabernakel. Darah kita minum sampai habis. Selain itu mereka tidak mengakui misalnya sakramen pengurapan orang sakit. Padahal itu ada dalam surat Yakobus bab 5. Dasar untuk sakramen pengurapan orang sakit. Jadi ada alasan tertentu mengapa Martin Luther tidak mau mengakui banyak dari Deuterokanonika. Misalnya mereka tidak mengakui juga api pencucian kan itu. Itu ada dalam kitab Makabe. Bahwa kita bisa mendoakan mereka yang sudah meninggal kan itu. Nah, Yudas Makabe dalam kitab 2 Makabe mengatakan dengan jelas. Jadi ada alasan tertentu mengapa Protestan atau Martin Luther kemudian diikuti oleh Protestan tidak mau mengakui beberapa buku Deuterokanonika sebagai bagian kitab suci mereka, karena mereka mempunyai pandangan teologi tertentu yang berbeda dengan gereja Katolik kita. Oke, saya pikir sampai di sini cerita saya. Tentang menghitung jumlah supaya jangan tidak terjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana menghitung jumlahnya? Hitung 7 kalau lihat dulu daftar isi. Lihat daftar isi. Bisa dihitung 7 kalau baru dan surat Yeremia jadikan satu, dan tambahan-tambahan tidak dihitung sebagai satu buku penuh. Itu langsung digabung ke dalam buku asli. Misalnya Esther, tambahannya langsung ke Esther.
Lalu apa namanya lagi? Daniel, masuk ke Daniel. Karena sebenarnya yang model model terbitan seperti ini tidak banyak di dunia ini. Terbitan yang umum dipakai oleh negara-negara yang sudah cukup banyak, cukup maju itu, terbitan gereja Katolik itu tidak ada Deuterokanonika. Langsung tambahan Daniel masuk ke Daniel, tambahan Esther masuk ke Esther, kitab Esther masuk ke bagian cerita, kitab sejarah. Tidak ada yang disebut dengan protokanonika dan Deuterokanonika. Jadi dalam terbitan gereja Katolik, semua perjanjian lama itu disatukan dalam satu kesatuan. Ini dibuat untuk terjemahan ekumenis. Supaya apa? Supaya bisa gampang dicabut keluar kalau mau dicetak. Murah daripada kalau buat 2 set buku yang mahal, buatlah 1 set di mana yang di tengah-tengah bisa dicabut keluar. Kalau orang Protestan kan mereka tidak mau Deuterokanonika. Ya cabut saja di tengah-tengah keluar. Jadi mereka cetak hanya perjanjian lama, Protokanonika dan perjanjian baru. Itu soal praktis saja, soal pastoral dan soal ekonomis. Nah, dihitung 7 kalau kitab Baruch dan tambahan Yeremia itu disatukan, lalu tambahan Esther dan Daniel itu disatukan dengan kitabnya langsung. Itulah 7. Hilang. Dihitung 8. Kalau Baruch dan surat Yeremia dipisah. Lihat tadi gambarnya ini. Nah ini. Nah sekarang supaya lebih gampang kalian. Dihitung 7. Kalau ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini langsung ditambahkan ke bukunya. Di bagian Protokanonika. Dihitung sebagai satu buku ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dihitung 8, kalau ini dipisah. Ini tetap digabung ke bukunya itu. Dihitung 9, kalau bagaimana? Bagaimana kalau hitung 9? Tambahan dihitung lalu bagaimana? Bagaimana menghitung 9? Baruch dan Yeremia tetap dijadikan satu, lalu kemudian tambahan itu dijadikan buku penuh 9. Hitung 10 kalau semua jadikan buku. Iya, jadikan buku semuanya. Jadi Tobit 1, Yudit 1, Kebijaksanaan Salomo 1, Yesus bin Sirah 1, Baruch 1, Surat Nabi Yeremia 1, Makabe 1, 2, 1, lalu ini 1 dan 1. Jadi 10. Ya tergantung cara menghitung saja. Nah umumnya gereja secara umum menghitung itu 7. Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirah, Baruch dan Yeremia ini dijadikan satu Makabe, 2 Makabe. Tambahan langsung dimasukkan dalam buku asli atau buku inti. Begitu ya tadi ya, yang bertanya soal jumlah. Umumnya di dunia kitab suci itu menghitung 7. 7. Nah ini. 7 buku. Oke. Saya pikir sampai di sini cerita kita. Ini dia kan. Ini keterangannya. Perkamennya masih kurang 1. Di mana tadi? Nalo, ayo. Terima kasih. Siapa tahu nanti mulai minggu depan saya buat pertanyaan kuis bisa jadi hadiah kan ini. Siapa yang suka doa Santo Fransiskus bagus nih.
Oke. Saya pikir cukup ya sampai di sini ya. Waktu kita sudah juga lewat. Ya. Silakan, ada pertanyaan tadi? Saya sudah selesai untuk bahan malam ini. Baik, terima kasih Pastor, seru ya. Saya lihat semuanya tuh sungguh antusias. Apakah kita mau buka sesi tanya jawab, Pastor? Sepertinya ada yang sudah mulai angkat tangan. Saya pikir kita kasih 10 menit lah. 10 menit ya. Ya, atau kalau ada yang memang sudah sangat mendesak harus pulang, silakan. Ya. Kalau masih mau, kita beri waktu sampai jam 9. Baik, mungkin saya beri 3 orang. Ya, 3 saja mungkin. Di sini sudah 1, Pak Frans 1. Jika ada 1 lagi. Oke, 3 ya. Oke, baik. Silakan. Romo, jadi saya ingin bertanya nih Romo. Kan tadi disebutkan itu sejarah terjemahan kitab suci itu kan jadi 70 orang itu kan dikumpulkan, dipisahkan ke ruangan kan. Ya itu saya mau nanya, itu untuk kitab Deuterokonika aja atau semua kitab suci? Maksudnya satu buku kitab suci sama itu tuh mereka tuh dipisahkan di mana ya? Misalnya kayak di gereja ke apa, nama istilah tempatnya gitu. So tempatnya di mana? Udah itu aja sih. Baik, saya jawab langsung saja. Yang 70 orang itu dalam tradisi dikatakan menerjemahkan kitab suci adalah menerjemahkan kitab suci seluruh perjanjian lama. Seluruh kitab suci orang Ibrani. Bukan hanya Deuterokanonika. Jadi mereka menerjemahkan kitab suci, buku-buku kitab suci orang Ibrani, bahasa Yunani, semuanya. Dan waktu itu jumlahnya bukan hanya 39, 40 lebih. 40 lebih bukunya. Dan itulah hasilnya terjemahan Septuaginta yang jumlahnya 40 berapa ya? 45 atau 46 buku, saya lupa. Makanya saya lupa melihat membuka buku Septuaginta saya. Jadi bukan, waktu itu belum ada gereja, karena perjanjian lama ini cerita perjanjian lama. Gereja belum ada. Gereja baru ada abad pertama. Ini terjadi itu kira-kira abad ketiga sebelum Masehi. Tahun 200-an, 300-an sebelum Masehi. Jadi belum ada, Yesus belum lahir juga waktu itu. Ya. Ini kitab suci perjanjian lama atau kitab suci orang Ibrani, itu semua yang diterjemahkan. Ya. Baik. Terima kasih Pastor. Nama saya Franciscus, berkali-kali disebut oleh Pastor tadi ini orangnya. Ya. Pertanyaan saya mungkin sederhana bagi Pastor, tapi bagi saya agak tidak sederhana Pastor. Kalau kitab Deuterokanonika diterjemahkan, berarti kan dikeluarkan dari Alkitab gitu kan. Nah, sekarang kan Deuterokanonika itu menjadi ikon kitab suci kita. Jadi kalau kita beli kitab suci Katolik yang ada Deuterokanonikanya. Nah, karena sekarang sudah ada terjemahan baru, berarti nanti antara kitab suci Katolik dengan kitab suci Protestan sama gitu kah? Itu pertanyaannya Pak. Istilah Deuterokanonika Protestan lebih pada istilah yang dibuat untuk apa sebenarnya ya? Membedakan buku-buku yang dipakai oleh gereja Protestan dengan Katolik. Kalau gereja Katolik tidak ada istilah Deuterokanonika sama sekali. Semua kitab suci perjanjian lama, Alkitab. Jadi tidak ada Deuterokanonika Yudit digolompokkan khusus, tidak ada. Itu hanya ada dalam terbitan ekumenis seperti ini yang dipakai oleh Protestan dan Katolik. Dibuatlah Protokanonika dan Deuterokanonika. Supaya apa? Kalau nanti orang Protestan mau menerbitkan kitab suci mereka sendiri, dicabut saja yang di tengah itu. Makanya lihat saja jumlah halaman terbitan kita itu kan mulai dari 1 sampai dengan sekian di Protokanonika. Lalu mulai halaman 1 lagi sampai dengan sekian di Deuterokanonika. Mulai lagi halaman 1 sampai sekian di kitab suci Perjanjian Baru. Supaya kalau menerbitkan enak.
Dia tidak buat halaman 1 sampai akhir selesai, karena nanti kacau. Kok ada nomor yang hilang di tengah-tengah jalan gitu? Kalau misalnya dia kitab suci Protestan saja yang tidak ada Deuterokanonika itu, kok hilang di tengah jalan gitu? Nah, di kitab suci Gereja Katolik tidak ada yang disebut dengan Deuterokanonika. Semua perjanjian lama. Esther langsung masuk ke, Yudit langsung masuk ke kitab-kitab sejarah, kelompok sejarah. Tobit langsung masuk kitab sejarah. Kebijaksanaan Salomo langsung masuk kitab kebijaksanaan. Karena untuk kita semua perjanjian lama, tidak ada proto dan deutero. Nah, hanya Protestan tidak mau mengakui itu, maka dibuatlah dua bagian ini, protokanonika dan deuterokanonika. Jadi untuk kita Gereja Katolik tidak ada protokanonika dan deuterokanonika. Itu hanya penamaan istilah lebih pada untuk membedakan terbitan ekumenis, di mana ada dibagi bagian pertama untuk yang diakui gereja, buku-buku yang diakui oleh Protestan, kemudian sebagian yang diakui oleh Gereja Katolik. Jadi tidak ada ekor atau kepala, semua itu seluruhnya sama perjanjian lama. Ya. Baik. Terakhir ya. Pastor jadi. Lo? Oke, Pastor mau tanya, dalam kitab Vulgata itu masuk ke pembagiannya menggunakan kaidah yang mana? Karena ke dalam Kitab apa? Vulgata. Oh, itu nanti bagian lain lagi, bagian bahasa. Kitab, saya akan bicara tentang bahasa-bahasa kitab suci. Kita akan sampai ke Vulgata nanti. Ya, tunggu nanti kira-kira 3 pertemuan mungkin muncul bahasa kitab suci itu. Ya, Vulgata dan beberapa hal lain lagi. Ya. Iya, ya, oke. Baik, terima kasih Pastor, terima kasih Bapak Ibu yang sudah begitu antusias dan begitu banyak pertanyaan ya, berarti artinya menyimak sejak awal sampai dengan akhir. Mungkin memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di dalam pikiran yang belum tersampaikan. Bapak Ibu, tadi saya menyebarkan satu barcode yang untuk di-scan, nanti kita boleh masuk ke WA group. Itu bukan kolekte ya. Itu adalah link untuk masuk ke WA group. Nanti Bapak Ibu yang punya pertanyaan, boleh silakan dituliskan di WA group tersebut. Nanti chat saja, nanti akan kami sampaikan kepada Pastor Tony. Mungkin jika Pastor ada waktu untuk menjawab, maka Pastor akan menjawab. Tetapi jika beliau ada terlalu banyak kesibukan, maka mungkin akan dijawab minggu depan. Jadi Bapak Ibu, minggu depan jangan sampai nggak datang ya, supaya pertanyaan-pertanyaannya bisa terjawab dengan baik dan tidak penasaran lagi. Ya, kita beri apresiasi kepada Pastor. Terima kasih Pastor atas pengajarannya yang begitu luar biasa. Kami sungguh mendapatkan pengetahuan yang baru. Jadi tidak hanya membaca Alkitab dan mendengarkan renungan-renungan saja, tetapi kami belajar juga tentang latar belakangnya, sehingga kami boleh lebih mencintai kitab suci. Baik, Bapak Ibu, kita mau menutup pertemuan pada malam ini. Kita akan tutup dengan doa, nanti akan diberkati oleh Pastor. Silakan Pak Tadeus. Mari kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami memuji dan memuliakan-Mu atas berkat dan bimbingan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat mengikuti pengajaran sampai selesai. Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Berkatilah perjalanan pulang kami, supaya kami sampai di rumah dan dapat berkumpul dengan keluarga kami dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan apapun. Berkati juga istirahat kami, supaya kami besok kami bisa bangun dan dalam keadaan dapat beraktivitas seperti biasa, dan boleh menyampaikan kabar sukacitamu pada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Semua doa ini kami sampai kepadamu melalui perantaraan putra kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama menerima berkat dari gembala kita. Paroki ada di sini, siapa tahu? Pastor Paroki enggak di sini? Pastor Paroki? Oh, ada ya, baik. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, perjalanan pulang saudara-saudari dan seluruh keluarga saudara-saudari, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, tadi saya mendengar bahwa ada dari Bapak Ibu yang belum melihat papirus tadi. Pastor, apakah masih boleh dipinjam untuk dilihat dan diraba? Sampai berjumpa Senin depan Bapak Ibu.